Nggak apa-apa. Mulai. Mangga moderator bisa dimulai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunya wa din. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya sehingga sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan umur panjang dan nikmat-nikmat yang lainnya. Salawat beserta salam semoga terus tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Langsung saja perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kebetulan kami beranggotakan 7 orang. Boleh slide selanjutnya. Ada kebetulan saya sendiri, Ripaldi Idris Saputra, dan ada Muhammad Dafa Satria Sidik, kemudian ada Muhammad Raka Agung Fajar Sidik, ada Muhammad Lutfin Ramadan, Muhammad Asidik, Muhammad Frananda, dan Alwan Fauji. Langsung saja, untuk mempersingkat waktu, boleh ke slide berikutnya. Bapak boleh ke slide berikutnya. Bapak boleh ke slide berikutnya. Slide-nya dipindahkan ke materi aja, langsung bab 1. Ini udah apa kelihatan nggak? Belum pindah. Ya udah, bentar ya. Ada nggak? Begini. Ada. Udah gini aja. Langsung saja untuk bab pertama dan bab kedua akan saya jelaskan oleh saya pribadi. Bab 1 tentang nama, pendiri, dan tempat kedudukan. Nah, untuk nama sendiri yaitu Muhammadiyah. Nama organisasi ini yaitu Muhammadiyah dan didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, kemudian didirikannya itu pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah yang bertepatan dengan 18 November 1912 Miladiah. Nah, kemudian organisasi ini didirikan pada di Yogyakarta. Didirikannya di Yogyakarta. Langsung ke slide berikutnya. Sedangkan identitas organisasi ini yaitu ada 2. Yang pertama, Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah, amal ma'ruf nahi munkar, dan tajdid bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kemudian identitas dan asas yang kedua yaitu Muhammadiyah berasas Islam. Nah, Muhammadiyah sendiri mempunyai lambang. Lambangnya itu mungkin kita bisa lihat sama-sama. Di sana ada di sebelah kiri PowerPoint. Nah, itu lambang Muhammadiyah, yaitu matahari bersinar utama 12. Di tengah bertuliskan Muhammadiyah. Nah, Muhammadiyah di tengah dan dilingkari kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, yaitu syahadat, dilingkari itu. Mungkin untuk pendahuluan yaitu tentang nama, tentang pendiri, di mana didirikan dan tempat didirikannya, kemudian lambang dan identitasnya, hanya itu. Untuk selanjutnya
saya persilahkan kepada Saudara Lutfin untuk menjelaskan bab 3 sampai bab 5. Sebelumnya ini ada nggak? Bab 3. Bab 3, Belum dapat. Lutfin, Oh, belum ya. Bentar. Harus di belum close ya? Bentar ya, saya scan lagi. Soalnya Ya, ini siap. nggak nampil. Sekarang udah ada. Apalagi lagi? Udah. Ya udah, lanjut. Ya, baik. Terima kasih, Saudari Paldi. Mungkin di sini saya akan menjelaskan tentang bab 3. Maksud dan tujuan serta usaha. Pasal 6. Maksud dan tujuan Muhammadiyah ialah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam sebenar-benarnya. Kemudian yang ketujuh, kemudian selanjutnya pasal 7 usaha. Yang pertama, untuk mencapai maksud dan tujuan Muhammadiyah melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid yang diwujudkan dalam usaha di segala bidang kehidupan. Yang kedua, usaha Muhammadiyah diwujudkan dalam bentuk amal usaha, program, dan kegiatan yang macam dan penyelenggaraan diatur dalam anggaran rumah tangga. Kemudian yang ketiga, ketentuan, kebijakan, dan penanggung jawab amal usaha, program, kegiatan adalah pimpinan Muhammadiyah. Boleh di next, Dap. Ada apa? Nah, selanjutnya bab 4. Ada. Selanjutnya bab 4 tentang keanggotaan. Pasal 8 anggota serta hak dan kewajiban. Yang pertama, anggota Muhammadiyah terdiri atas anggota biasa ialah warga negara Indonesia dan negara Indonesia beragama Islam. Kemudian selanjutnya anggota luar biasa ialah orang Islam bukan warga negara Indonesia. Dan selanjutnya anggota kehormatan ialah perorangan beragama Islam yang berjasa terhadap Muhammadiyah dan atau karena kewibawaan dan keahliannya bersedia membantu Muhammadiyah. Yang kedua, hak dan kewajiban serta peraturan lain tentang keanggotaan diatur dalam anggaran rumah tangga. Yang terakhir, bab 5 tentang susunan dan penetapan organisasi. Pasal 9, susunan organisasi. Susunan organisasi Muhammadiyah terdiri atas: yang pertama, ranting ialah kesatuan anggota dalam suatu tempat dan kawasan. Yang kedua, cabang ialah kesatuan ranting dalam suatu tempat. Dan yang ketiga, daerah ialah kesatuan cabang dalam satu kota atau kabupaten. Yang keempat, wilayah ialah kesatuan daerah dalam satu provinsi. Dan yang kelima, pusat ialah kesatuan wilayah dalam negara. Dan selanjutnya pasal 10, penetapan organisasi. Yang pertama, penetapan wilayah dan daerah dengan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan oleh pimpinan pusat. Dan yang kedua, penetapan cabang dengan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan oleh pimpinan wilayah. Dan yang ketiga, penetapan ranting dengan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan oleh pimpinan daerah. Dan yang terakhir, dalam hal-hal luar biasa, pimpinan dapat mengambil ketetapan lain. Sekian dari saya. Terima kasih. Mungkin dikembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kembali kepada Saudara Lutfin yang telah menjelaskan 3 bab sekaligus, yaitu tentang mulai dari keanggotaan, tujuan, dan lain-lain. Mungkin untuk selanjutnya, untuk bab 6, yaitu tentang pimpinan, dan bab 7 akan dijelaskan oleh Saudara Alwan Fauji. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Bab 6 ini menjelaskan tentang pimpinan dan syarat menjadi pimpinan.
Pimpinan pusat yang pasal 11 ini pimpinan tertinggi yang memimpin Muhammadiyah. Pimpinan pusat terdiri sekurang-kurangnya dari 13 orang yang dipilih oleh Muktamar untuk satu masa jabatan dan calonnya dipilih oleh Tanwir. Ketua Umum Pimpinan Pusat ditetapkan oleh Muktamar atas usul anggota pimpinan pusat terpilih. Sementara anggota pimpinan pusat terpilih menetapkan sekretaris umum dan diumumkan oleh Muktamar. Pimpinan pusat boleh menambah anggota jika diperlukan dengan mengusulkan ke Tanwir. Pimpinan pusat dapat diwakili oleh ketua umum atau salah seorang ketua bersama sekretaris umum atau salah seorang sekretaris untuk mewakili tindakan Muhammadiyah dalam dan di luar pengadilan. Selanjutnya pasal 12 tentang pimpinan wilayah. Pimpinan wilayah memimpin Muhammadiyah dalam wilayahnya serta melaksanakan kebijakan pimpinan pusat. Pimpinan wilayah terdiri atas 11 orang. Ditetapkan pimpinan pusat untuk satu masa jabatan dan calonnya dipilih oleh musyawarah wilayah. Ketua pimpinan wilayah ditetapkan oleh pimpinan pusat atas usul calon anggota pimpinan wilayah terpilih yang telah disahkan oleh musyawarah wilayah. Pimpinan wilayah dapat menambah anggota apabila perlu dengan mengusulkan dengan musyawarah pimpinan wilayah yang kemudian meminta persetujuan pimpinan pusat. Selanjutnya, slide selanjutnya. Ya, pasal 13 ini pimpinan daerah. Pimpinan daerah memimpin Muhammadiyah dalam daerahnya serta melaksanakan kewajiban pimpinan di atasnya. Pimpinan daerah terdiri atas 9 orang ditetapkan pimpinan wilayah untuk satu masa jabatan dan calonnya pimpinan daerah ini dipilih dalam musyawarah daerah. Ketua pimpinan daerah ditetapkan oleh pimpinan wilayah dan calonnya ini terpilih yang disahkan oleh musyawarah daerah. Pimpinan daerah dapat menambah anggotanya apabila dipandang perlu dengan mengusulkan dengan musyawarah pimpinan daerah yang kemudian meminta persetujuan pimpinan wilayah. Selanjutnya nih pasal 14 pimpinan cabang. Pimpinan cabang memimpin Muhammadiyah dalam cabangnya serta melaksanakan kebijakan pimpinan di atasnya. Pimpinan cabang terdiri atas 7 orang, ditetapkan oleh pimpinan daerah untuk satu masa jabatan dari calon yang dipilih dalam musyawarah cabang. Ketua pimpinan cabang ditetapkan oleh pimpinan daerah atas usul calon anggota pimpinan cabang terpilih yang telah disahkan oleh musyawarah cabang. Pimpinan cabang dapat menambah anggotanya apabila perlu dengan mengusulkan kepada musyawarah pimpinan cabang yang kemudian meminta persetujuan pimpinan daerah. Ya, silakan slide selanjutnya. Selanjutnya pasal 15 pimpinan ranting. Pimpinan ranting ini memimpin Muhammadiyah dalam rantingnya serta melaksanakan kebijakan pimpinan di atasnya. Pimpinan ranting terdiri atas 5 orang ditetapkan oleh pimpinan cabangan untuk satu masa jabatan dari calon yang dipilih dalam musyawarah ranting. Ketua pimpinan ranting ditetapkan oleh pimpinan cabang dari usul calon anggota pimpinan ranting terpilih yang telah disahkan oleh musyawarah ranting. Pimpinan ranting dapat menambah anggotanya apabila perlu dengan mengusulkan dengan musyawarah pimpinan ranting yang kemudian meminta persetujuan pimpinan cabang. Pasal 16 tentang pemilihan pimpinan. Anggota pimpinan terdiri atas anggota Muhammadiyah. Pemilihan dapat dilakukan secara langsung atau formatur. Syarat anggota pimpinan dan cara pemilihan diatur dalam anggaran rumah tangga. Slide selanjutnya. Pasal 17, masa jabatan pimpinan ini. Yang pertama, masa jabatan pimpinan pusat, pimpinan wilayah, pimpinan daerah, pimpinan cabang, dan pimpinan ranting adalah 5 tahun. Yang kedua ini jabatan ketua umum pimpinan pusat, ketua pimpinan daerah, masing-masing dapat dijabat oleh orang yang sama 2 kali masa jabatan berturut-turut. Yang ketiga nih, serah terima jabat pimpinan pusat dilakukan pada saat Muktamar telah menetapkan pimpinan pusat baru. Sedang serah terima jabatan pimpinan wilayah, pimpinan daerah,
pimpinan cabang dan pimpinan ranting dilakukan setelah disahkan oleh pimpinan di atasnya. Pasal 18 ini tentang ketentuan luar biasa dalam hal-hal luar biasa yang terjadi berkenaan dengan ketentuan dan pasal 12 sampai dengan pasal 17. Pimpinan pusat dapat mengambil ketetapan lain. Pasal 19 penasihat. Yang pertama, pimpinan Muhammadiyah dapat mengangkat penasihat. Ketentuan tentang penasihat diatur dalam anggaran rumah tangga. Ya, slide selanjutnya. Bab 7 nih, unsur pembantu pimpinan. Pasal 20, majelis dan lembaga. Yang pertama, unsur pembantu pimpinan terdiri atas majelis dan lembaga. Majelis adalah unsur yang membantu pimpinan menjalankan sebagian tugas pokok Muhammadiyah, sedangkan lembaga adalah unsur yang membantu pimpinan menjalankan tugas sebagai pendukung Muhammadiyah. Ketentuan tentang tugas dan pembentukan unsur pembantu pimpinan diatur dalam anggaran rumah tangga. Ya, sekian penjelasan bab 6 dan 7 dari saya. Kembalikan ke moderator. Untuk moderator, silakan. Apa ada kendala? Karena moderator ada kendala katanya, jadi dilanjutkan oleh saya saja. Untuk bab selanjutnya dipersilakan dari bab 8. Sebentar. Untuk bab 8 dan bab 9 oleh Fernanda dipersilakan. Baik, terima kasih. Langsung saja ke materi di sini. Bab 8, organisasi otonom. Yang pertama, pengertian dan ketentuan. Apa itu organisasi otonom? Organisasi otonom adalah satuan organisasi di bawah Muhammadiyah yang memiliki wewenang mengatur rumah tangganya sendiri dengan bimbingan dan pembinaan oleh pimpinan Muhammadiyah. Yang kedua, organisasi otonom terdiri atas organisasi otonom umum dan organisasi otonom khusus. Yang ketiga, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi otonom disusun oleh organisasi otonom masing-masing berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Muhammadiyah. Lalu selanjutnya pembentukan dan pembubaran organisasi otonom ditetapkan oleh Tanwir. Dan ketentuan lain mengenai organisasi otonom diatur dalam anggaran rumah. Next. Di sini bab 9 permusyawaratan. Yang pertama, muktamar. Di sini apa itu muktamar? Muktamar ialah permusyawaratan tertinggi dalam Muhammadiyah yang diselenggarakan atau diadakan oleh dan atas tanggung jawab pimpinan pusat. Lalu anggota Tanwir terdiri atas anggota pimpinan pusat, ketua pimpinan wilayah, anggota Tanwir wakil wilayah, ketua pimpinan daerah, serta wakil daerah yang dipilih oleh musyawarah pimpinan daerah terdiri atas wakil cabang berdasarkan pertimbangan jumlah cabang dalam tiap daerah. Wakil pimpinan organisasi otonom tingkat pusat, 3 muktamar diadakan 1 kali dalam 5 tahun. 4 acara dan ketentuan lain tentang muktamar diatur dalam anggaran rumah tangga pasal 23 muktamar luar biasa. Next. Di sini pasal 24 Tanwir. Apa itu Tanwir? Tanwir adalah permusyawaratan dalam Muhammadiyah di bawah muktamar diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab pimpinan pusat. Lalu anggota Tanwir terdiri atas anggota pimpinan pusat, ketua pimpinan wilayah, serta wakil wilayah, serta wakil pimpinan organisasi otonom tingkat pusat. Lalu Tanwir diadakan sekurang-kurangnya 3 kali selama masa jabatan pimpinan. Acara dan ketentuan lain tentang Tanwir diatur dalam anggaran rumah tangga. Lalu pasal 25 musyawarah wilayah. Yang pertama, musyawarah wilayah. Apa itu musyawarah wilayah? Musyawarah wilayah adalah permusyawaratan Muhammadiyah dalam wilayah, diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab pimpinan wilayah. Lalu anggota musyawarah wilayah terdiri atas anggota pimpinan wilayah, ketua pimpinan daerah, anggota musyawarah pimpinan wilayah,
wakil daerah, ketua pimpinan cabang, wakil cabang yang dipilih oleh musyawarah pimpinan cabang yang jumlahnya ditetapkan oleh pimpinan wilayah atas dasar perimbangan jumlah ranting dalam tiap cabang. Wakil pimpinan organisasi otonom tingkat wilayah, musyawarah wilayah diadakan 1 kali dalam 5 tahun. Lalu acara dan ketentuan lain tentang musyawarah wilayah diatur dalam anggaran rumah tangga. Next, slide selanjutnya. Di sini pasal 26 musyawarah daerah. Musyawarah daerah adalah permusyawaratan Muhammadiyah dalam daerah diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab pimpinan daerah. Lalu yang kedua, anggota musyawarah daerah terdiri atas pertama anggota pimpinan daerah, kedua ketua pimpinan cabang, ketiga anggota musyawarah pimpinan daerah wakil cabang, keempat ketua pimpinan ranting, kelima wakil ranting yang dipilih oleh musyawarah pimpinan ranting yang jumlahnya ditetapkan oleh pimpinan daerah atas dasar perimbangan jumlah anggota. Lalu yang terakhir wakil pimpinan organisasi otonom tingkat daerah. Lalu di sini yang ketiga musyawarah daerah diadakan biasanya 1 kali dalam 5 tahun. Lalu yang keempat acara dan ketentuan lain tentang musyawarah daerah diatur dalam anggaran rumah tangga. Slide selanjutnya. Sini pasal 27 musyawarah cabang. Apa itu musyawarah cabang? Musyawarah cabang adalah permusyawaratan Muhammadiyah cabang diselenggarakan atau diadakan oleh dan atas tanggung jawab pimpinan cabang. Lalu anggota musyawarah cabang terdiri atas anggota pimpinan cabang, ketua pimpinan ranting, anggota musyawarah pimpinan cabang, wakil ranting, wakil pimpinan organisasi otonom tingkat cabang. Lalu yang ketiga musyawarah cabang diadakan biasanya 1 kali dalam 5 tahun. Lalu yang keempat acara dan ketentuan lain tentang musyawarah cabang diatur dalam anggaran rumah tangga. Lalu selanjutnya pasal 28 musyawarah ranting. Apa itu musyawarah ranting? Musyawarah ranting ialah permusyawaratan Muhammadiyah dalam ranting diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab pimpinan ranting. Lalu anggota musyawarah ranting terdiri atas anggota Muhammadiyah dalam ranting, wakil organisasi otonom tingkat ranting. Musyawarah ranting biasanya diadakan 1 kali dalam 5 tahun. Acara dan ketentuan lain tentang musyawarah ranting diatur dalam anggaran rumah tangga. Slide selanjutnya. Di sini pasal 29 musyawarah pimpinan. Apa itu musyawarah pimpinan? Di sini definisinya musyawarah pimpinan ialah permusyawaratan pimpinan dalam Muhammadiyah pada tingkat wilayah sampai dengan ranting yang berkedudukan di bawah musyawarah pada masing-masing tingkat. Musyawarah pimpinan yang diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab pimpinan Muhammadiyah masing-masing tingkat. Di sini acara dan ketentuan lain mengenai musyawarah pimpinan diatur dalam anggaran rumah tangga. Lalu di sini pasal 30 keabsahan musyawarah. Musyawarah tersebut dalam pasal 22 sampai 29 kecuali pasal 23 dinyatakan sah apabila dihadiri oleh 2/3 anggotanya yang telah diundang secara sah oleh pimpinan Muhammadiyah di tingkat masing-masing. Di sini pasal 31 keputusan musyawarah. Keputusan musyawarah tersebut dalam pasal 22 sampai dengan pasal 29 kecuali pasal 23 diusahakan dengan cara mufakat. Apabila keputusan secara mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara dengan suara terbanyak mutlak. Baik. Next. Sekian dari saya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudara Muhammad Frananda yang telah menjelaskan tentang musyawarah. Kemudian langsung saja saya serahkan untuk bab 10 sampai bab 12. Kebetulan tadi Muhammad Sidik sudah ada. Saya persilahkan untuk menjelaskan bab 10 tentang rapat. Kepada Muhammad Asidik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bab 10 ini saya akan menjelaskan tentang rapat pimpinan dalam Muhammadiyah di tingkat pusat, wilayah, dan daerah diselenggarakan atas tanggung jawab pimpinan Muhammadiyah apabila diperlukan. Yang kedua, rapat pimpinan membicarakan atau membahas masalah-masalah kebijakan tentang organisasi. Yang ketiga, ketentuan lain mengenai rapat pimpinan diatur dalam anggaran rumah tangga atau ART. Yang selanjutnya,
Rapat terbagi menjadi dua, di antaranya rapat pimpinan dan rapat unsur pembantu pimpinan. Yang kelima, rapat pimpinan, rapat kerja pimpinan pada setiap tingkat diadakan minimalnya 1 kali dalam setahun. Pasal 34 Tanfir merupakan pernyataan berlakunya keputusan Muktamar Tanwir, Musyawarah dan Rapat Pimpinan Muhammadiyah dalam masing-masing tingkat. Yang kedua, keputusan Muktamar Tanwir, Musyawarah dan Rapat berlaku sejak ditanfizkan pimpinan Muhammadiyah dalam masing-masing tingkat. Yang ketiga, tanfidz keputusan Muktamar Tanwir, Musyawarah dan rapat semua tingkat itu yang pertama A. Bersifat redaksional, B. Mempertimbangkan kemaslahatan, C. Tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Oke, next. Next. Bab ke-11, keuangan dan kekayaan, dan bab 12, laporan. Keuangan dan kekayaan, pasal 36, 35, 36, 37, keuangan dan kekayaan Muhammadiyah merupakan semua harta benda yang diperoleh dari sumber yang sah dan halal, serta digunakan untuk kepentingan pelaksanaan amal usaha, program, dan kegiatan Muhammadiyah. Adapun keuangan dan kekayaan Muhammadiyah diperoleh dari pertama A. Uang pangkal, iuran, dan bantuan. B. Hasil hak milik Muhammadiyah. C. Zakat, infak, sedekah, wakaf, wasiat, dan hibah. D. Usaha-usaha perekonomian Muhammadiyah. Pasal 38 tentang laporan, itu pimpinan Muhammadiyah di semua tingkat wajib membuat laporan perkembangan organisasi dan laporan pertanggungjawaban keuangan dan kekayaan disampaikan kepada musyawarah pimpinan. Musyawarah di tingkat masing-masing Tanwir dan Muktamar. Sudah ya, Sidik? Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk bab 13 tentang anggaran rumah tangga akan disampaikan atau akan dijelaskan langsung oleh Saudara Muhammad Raka. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Sini saya akan menjelaskan tentang anggaran rumah tangga. Pasal 36 anggaran rumah tangga. Itu 1, anggaran rumah tangga menjelaskan dan mengatur hal-hal yang tidak diatur dalam anggaran dasar. 2, anggaran rumah tangga dibuat oleh pimpinan pusat berdasarkan anggaran dasar dan disahkan oleh pimpinan pusat berdasarkan anggaran dasar dan disahkan oleh Tanwir. 3, dalam keadaan yang sangat memerlukan perubahan, pimpinan pusat dapat mengubah anggaran rumah tangga dan berlaku sampai disahkan oleh Tanwir. Selanjutnya, bab 14 pembubaran dan bab 15 perubahan. Pasal 40 pembubaran. 1, pembubaran Muhammadiyah hanya dapat dilakukan dalam muktamar luar biasa yang diselenggarakan khusus untuk keperluan itu tersusul Tanwir. 2, muktamar luar biasa yang membicarakan usul Tanwir tentang perubahan dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota muktamar luar biasa. 3, keputusan pembubaran diambil sekurang-kurangnya 3/4
dari yang hadir. Muktamar luar biasa memutuskan segala hak milik Muhammadiyah diserahkan untuk kepentingan kemaslahatan Umi Islam setelah Muhammadiyah dinyatakan bubar. Pasal 41 Perubahan Anggaran Dasar. 1. Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh Muktamar. 2. Rencana perubahan anggaran dasar diusulkan oleh Tanwir dan harus sudah tercantum dalam acara Muktamar. 3. Perubahan anggaran dasar dinyatakan sah apabila diputuskan oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Muktamar yang hadir. Baik, mungkin sekian penjelasan tentang ADART atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga untuk kelompok 4. Karena pembahasan sudah selesai, mungkin kita cukupkan saja pertemuan kita pada kali ini. Jika ada yang ingin bertanya, mungkin boleh nanti saja di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya selaku moderator pamit undur diri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.